Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umuri dunia wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sarul Fauzian dengan nomor induk mahasiswa 118202020. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Saya di sini akan membahas mengenai tantangan dan masa depan ilmu, yaitu mata kuliah filsafat ilmu yang diampu oleh yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Teddy Priyatna MAG dan yang terhormat Bapak Haji Yudi Daniel SSI MAG. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung ke pembahasan. Pertama, saya akan membahas mengenai pengertian ilmu. Ilmu menurut KBBI menjelaskan bahwa ilmu ialah bermakna pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun dengan secara sistematis menurut metode yang ilmiah yang bisa digunakan untuk menjelaskan dan menerangkan suatu kondisi tertentu dalam bidang pengetahuan. Adapun menurut Ashley Montagu, ilmu adalah pengetahuan yang disusun dalam satu sistem yang berasal dari pengamatan, studi, dan percobaan untuk menentukan hakikat prinsip tentang hal yang sedang dikaji. Ada juga ciri-ciri utama ilmu secara terminologi, yaitu pertama, pengetahuan yang bersifat koheren, empiris, sistematis, dapat diukur dan dibuktikan. Kedua, koherensi sistematis ilmu. Ketiga, tidak memerlukan kepastian lengkap. Keempat, bersifat objektif. Kelima, adanya metodologi. Keenam, ilmu bersumber dalam kesatuan. Selanjutnya, krisis ilmu. Krisis adalah suatu keadaan di mana terjadinya peralihan dari keadaan lama menuju keadaan baru yang belum pasti. Selanjutnya, kemajuan ilmu dan krisis kemanusiaan. Kemajuan ilmu teknologi yang semulanya bertujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia, tetapi pada kenyataannya teknologi lebih menimbulkan keresahan dan ketakutan baru bagi kehidupan manusia, yang mana yang tadinya bertujuan untuk mempermudah segala sesuatu yang dikerjakan manusia itu agar manusia mudah dan ringan dalam mengerjakannya, tetapi sebaliknya dengan berkembangnya teknologi itu tidak semua manusia mudah untuk melakukan pekerjaan, tapi ada juga manusia yang ketakutan dan kesusahan dalam mencari pekerjaan. Selanjutnya, agama, ilmu, dan masa depan manusia. Agama lebih mengedepankan moralitas dan menjaga tradisi yang sudah mapan, cenderung eksklusif dan subjektif, memberikan ketenangan batin, dan ada janji kehidupan setelah mati. Agama merupakan faktor utama dalam mewujudkan pola persepsi dunia bagi manusia. Tujuan agama adalah menjelaskan alam spiritual, sedangkan ilmu selalu mencari yang baru, tidak terkait dengan etika progresif, memberikan ketenangan dan kemudahan bagi kehidupan dunia. Tujuan ilmu adalah menjelaskan alam fisik. Nah, sinergi agama dan ilmu dalam konteks ini dapat dilakukan demi terwujudnya keseimbangan peradaban manusia. Keegoisan dari setiap pihak menyebabkan masa depan manusia tidak dapat diramalkan lagi. Masa depan adalah suatu masa atau kondisi yang berada di depan manusia. Akan tetapi kondisi tersebut biasanya digunakan untuk waktu yang panjang, mungkin juga tidak terbatas, dan kadang-kadang masih bersifat abstrak. Istilah masa depan
ini dipergunakan dalam kondisi tertentu. Masa depan bagi anak-anak yaitu menjadi dewasa dan berkembang, sedangkan masa depan bagi orang dewasa itu biasanya kebanyakan orang tua mengerahkan pada kehidupan setelah menikah, dan masa depan bagi orang tua yaitu setelah kematian. Nah, adapun kehidupan yang remaja setelah itu lebih mengutamakan setelah menikah itu kurang pas, karena kehidupan manusia yaitu masa depannya itu di akhirat nanti, bukan kehidupan sekarang atau masa depan yang belum tentu itu bisa membuat bahagia atau membuat mereka menjadi kacau gitu. Selanjutnya, pentingnya agama bagi manusia. Agama memiliki dua fungsi, yaitu fungsi psikologis dan fungsi sosial. Pertama, fungsi sosiologis, yaitu agama dapat mempengaruhi kegelisahan manusia dengan memberikan penerangan tentang hal yang tidak diketahuinya. Sedangkan fungsi sosialnya yaitu agama mempunyai sanksi bagi seluruh perilaku manusia yang beraneka ragam. Nah, dengan manusia dengan bebas gitu bertingkah laku dan berbuat apapun itu sangatlah bebas, tapi manusia juga mempunyai batasan, yang mana batasan tersebut harus dijaga dan harus ditaati, yaitu dengan aturan yang diberikan oleh Allah, yaitu larangan dan perintahnya. Jika larangan itu harus ditinggalkan, dan yang harus dilaksanakan yaitu perintah, seperti kita melaksanakan sholat, puasa, zakat dan lainnya sebagainya. Adapun mereka yang tidak melaksanakan perintah Allah itu terserah gitu, tetapi mereka juga yang akan merugi, karena setiap amal perbuatan manusia itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Nah, mungkin dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.